Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Syafa Kamilia dari kelas P dengan NIM 2351003071111071. Di sini saya akan mengupas tuntas mengenai potensi pengembangan agroindustri berupa tanaman singkong di Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan agroindustri? Agroindustri merupakan suatu kegiatan industri dengan memproses, merancang, dan mengolah produk menggunakan sarana dan peralatan dengan memanfaatkan hasil pertanian, yang kemudian akan menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan sebagai saran atau input dalam usaha pertanian. Kemudian, agroindustri memiliki 4 ciri utama. Yang pertama adalah dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, dan yang kedua dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dipasarkan, digunakan, dan dikonsumsi. Yang ketiga merupakan meningkatkan daya simpan dari suatu produk karena telah melewati proses panjang untuk menambah daya simpan dari suatu produk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi produsen. Indonesia dapat dijuluki sebagai negara agraris. Salah satu komoditas terbesar di Indonesia adalah tanaman singkong. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia penghasil singkong setelah Nigeria dan Thailand. Hal ini dapat menunjukkan bahwa komoditas singkong merupakan komoditas yang sangat menjanjikan di Indonesia dalam bidang agroindustri itu sendiri. Saat masa penjajahan, singkong seringkali digunakan sebagai makanan pokok untuk warga pribumi. Sampai sekarang singkong tetap menjadi bahan baku utama dalam suatu produk, terutama bahan pangan. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai potensi singkong di bidang agroindustri di Indonesia. Pada video mengenai potensi komoditas singkong dalam produk olahan agroindustri di Indonesia akan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu membahas tentang potensi, kemudian peluang, dan juga kemudian tantangan yang disajikan dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah membahas mengenai potensi komoditas singkong di bidang agroindustri di Indonesia. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Tanaman singkong disebut sebagai salah satu jenis tanaman utama di Indonesia, dan singkong merupakan tanaman dengan syarat tumbuh yang mudah, dimana jika kita menancapkan batang singkong dimanapun, disitulah ia akan tumbuh tanpa memerlukan perawatan tambahan, tidak seperti tanaman lain. Hal ini secara tidak langsung akan berbanding lurus dengan ketersediaannya di Indonesia yang melimpah dan potensi banyaknya ketersediaan singkong yang ada. Perkembangan produksi dan pengolahan berbahan dasar singkong semakin meluas, meliputi kompos pakan ternak, bioenergi, dan berbagai olahan kuliner yang menjamur di pasaran. Selain itu, terdapat sisa produksi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, apalagi optimal, yaitu kulit dari umbi singkong itu sendiri. Hal ini menunjukkan potensi yang besar dalam pengolahan produk olahan berbahan baku singkong karena ketersediaannya yang melimpah ruah di Indonesia. Dan yang kedua, membahas mengenai teknologi. Teknologi yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan produk berbahan dasar singkong adalah dengan teknologi fortifikasi nutrisi sederhana. Teknologi ini dirancang untuk memberikan perlindungan bahan aktif seperti mikroba, vitamin, power, mineral, dan bahan aktif lainnya dari adanya pengaruh lingkungan luar yang dapat merugikan selama proses produksi, distribusi, hingga dikonsumsi oleh konsumen. Di samping ketersediaan bahan baku dan juga teknologi pengembangan agroindustri, singkong juga memiliki analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan strategi agroindustri dengan mengkombinasikan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Tanaman singkong merupakan tanaman yang paling mudah untuk ditanam, tidak seperti hortikultura lainnya yang membutuhkan perawatan dan lahan khusus untuk menanamnya. Kemudahan dalam menanam tersebut didukung oleh kemudahan dalam mendapatkan bibit, mudah dalam perawatannya, dan mudah dalam pemupukan maupun tenaga kerja. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari tanaman singkong adalah proses penanaman yang cukup lama hingga masa panen. Dan tanaman singkong ini dapat mengangkat hara yang ada di dalam tanah, sehingga unsur hara yang terkandung di dalam tanah akan
mengikis. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang kebutuhan pasar akan singkong yang sangat tinggi. Contohnya dalam industri tepung tapioka. Industri tepung tapioka membutuhkan singkong sebagai bahan bakunya. Akan tetapi, tepung singkong ini sudah dikalahkan kecepatannya oleh industri biofuel pada saat ini. Yang ketiga adalah banyaknya hasil olahan pangan yang terbuat dari singkong. Olahan makanan yang terbuat dari tepung terigu cukup banyak dan akan menimbulkan harga terigu yang akan melambung tinggi di pasaran. Karena banyak permintaan tersebut, permintaan ini berasal dari industri yang berbahan baku tepung terigu. Dengan adanya kenaikan harga tersebut, maka pengganti dari tepung terigu dapat berupa bahan pangan yang dapat bersaing dengan bahan baku pembuatannya, yaitu gandum. Yang terakhir adalah teknik pengolahan yang mudah dan sederhana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hulu sampai hilir. Berdasarkan potensi peluang dan juga hambatan, dapat disimpulkan bahwa komoditas singkong dalam agroindustri di Indonesia merupakan komoditas yang sangat menjanjikan dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.